Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun Anda sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga semuanya lancar dan berhasil dengan baik. Tentu tidak melupakan 5B kunci sukses. Kembali di Bimbel Matematika SMK dan SMP, Pak Jana senang menemui Anda semua, dimanapun Anda sedang berada. Pak Jana mengajak bersama-sama belajar matematika, yaitu adalah matematika pra-KPM. Nah, apa materinya? Koordinat kartesius dan koordinat kutub. Dan nanti kita akan mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub dan koordinat kutub ke koordinat kartesius. Seperti apa? Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah koordinat kartesius terlebih dahulu. Menentukan posisi suatu titik pada bidang. Nah, suatu bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian. Siapa yang membagi? Yaitu adalah sumbu-sumbu. Ya, sumbu itu garis ya, garis mendatar, garis vertikal, sehingga bidang koordinat menjadi 4 bagian. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya, ini sudah baku ya. Kuadran 1, kemudian sebelah kirinya kuadran 2, dan seterusnya ya, mutar berlawanan arah putar jarum jam, kita dapatkan kuadran ke berapa? Dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Kemudian untuk menentukan posisi suatu titik, masing-masing sumbu dibagi menjadi skala-skala, yaitu yang menyatakan jarak suatu titik terhadap sumbu X, dan suatu titik, jarak titik terhadap sumbu Y. Nah, jarak-jarak ini, kalau yang berada di sebelah kiri sumbu Y, yang di sebelah kanan sumbu Y, ya, itu diberi tanda apa? Jaraknya adalah positif. Sedangkan yang di sebelah kiri sumbu Y diberi tanda apa? Negatif. Oke, tahu ya? Misalnya dari sumbu Y ke kanan berjarak 1, ya toh, berjarak 2, berjarak 3, berjarak 4, dan seterusnya. Kalau ke kiri, negatif 1, negatif 2, ya ini jaraknya terhadap apa? Sumbu Y. Kemudian jarak terhadap sumbu X yang ke atas itu positif 1, positif 2, ya kan? Ini sampai sini positif 3, dari O sampai ini 4 nih, jaraknya 4. Kemudian kalau yang ke bawah adalah tandanya apa? Jaraknya itu dikasih tanda apa? Negatif. Baik, jadi suatu titik itu memiliki posisi jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Oke, jarak terhadap sumbu Y mana? Ini ya. Ini ke kiri, lihat nih. Ini jarak pada sumbu Y ini. Ya. Itu adalah disebut sebagai apa? Sebagai absis, bisa dilihat ke bawah. Berapa absisnya? 4. Kemudian jarak terhadap sumbu X, ini, lihat ini jaraknya berapa? Ini adalah 3. Dapat dilihat ke arah kiri dari titik ini, di sumbu Y dilihat. Ya, jarak terhadap sumbu X bisa dilihat dari titik ini ke kiri, lihat di sumbu Y ya, tertera 3. Jadi titik ini adalah titik berapa? 4,3. Artinya berjarak dari sumbu Y 4 dan berjarak terhadap sumbu X adalah 3.
Maka dikatakan titik A ini berkoordinat apa? 4,3. Oke, kita lihat berikutnya. Misalnya ini adalah sebuah titik, jarak terhadap sumbu Y. Berapa jarak terhadap sumbu Y? Bisa dilihat ke bawah ya. Dilihat pada sumbu X ya, adalah negatif 3. Kemudian kalau jarak terhadap sumbu X bisa dilihat pada sumbu Y-nya. Yaitu berapa? 2. Jadi titik ini adalah titik negatif 3,2. Ya, bisa dicari ya, tepat ya. Jadi tinggal melihat dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Baik, berikutnya kita lanjut. Contoh berikutnya, nah ini ada sebuah titik lagi. Jarak terhadap sumbu Y adalah negatif 2, sedangkan jarak terhadap sumbu X adalah negatif 3. Ya. Ini kenapa kok negatif semua ya? Ini di kuadran ketiga ya. Ya, gitu ya. Jadi ini apa misalnya titik C ya. Jadi berkoordinat negatif 2, negatif 3. Negatif 2 absis, negatif 3 adalah ordinat. Contoh lagi. Ya, ini adalah sebuah titik, katakan titik D. Jarak terhadap sumbu Y berapa? Kita lihat ke atas nih. Adanya di sumbu X ya. Kalau nyari jarak terhadap sumbu Y, itu melihatnya ke sumbu X. Tapi sebaliknya jarak terhadap sumbu X itu melihatnya ke sumbu Y. Baik, ini koordinatnya berapa? Koordinat itu pasangan absis dan ordinat ya, pasangan berurutan, tidak bisa dibolak-balik. Artinya yang di depan tuh menyatakan apa? Angka itu. Yang di depan menyatakan apa? Absis, yaitu jarak terhadap apa? Sumbu Y ini. Kemudian berikutnya disusul jarak terhadap sumbu X. Oke, jadi D ini memiliki koordinat 4, negatif 2. Ya, baik, itu adalah koordinat apa? Kartesius. Nah, unsur-unsurnya apa untuk membuat koordinat kartesius? Adalah kita harus tentukan dulu apa? Ada sumbu-sumbu koordinat. Sumbu mendatar adalah sumbu X, sumbu vertikal sumbu Y. Kemudian perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah pangkal koordinat. Titik O koordinatnya adalah 0,0. Kemudian sebuah titik misalnya nih, titik apa P ya, absisnya X dilihat ke sumbu X dan ordinatnya dilihat pada sumbu Y. Ya, oke. Baik. Jadi O pangkal koordinat, sumbu X sumbu mendatar, dan Y sumbu vertikal. Kemudian X adalah absis, jarak titik X terhadap sumbu Y, dan Y kecil adalah ordinat, yaitu jarak titik terhadap sumbu X. Jadi koordinat itu adalah pasangan absis dan ordinat. X, Y, tidak dibolak-balik ya. Baik. Itu merupakan pasangan berurutan. Sekarang kita akan melihat koordinat kutub atau koordinat polar. Kalau ini sering kita dapatkan ya, bahkan dari SD ini sudah diperkenalkan. Apa? Koordinat kartesius itu. Nah, sekarang kita akan perhatikan yang kedua, koordinat kutub atau polar. Nah, misalnya ini adalah titik polar. Ada titik polar, kemudian ada sumbu polar. Ya, kita buat sama ya. Misalnya yang mendatar ini kita kasih nama aja suatu garis. Ya, ini sebagai sumbu polar ke arah kanan. Terus ya kan, kemudian garis ini juga sumbu polar ini dibagi skala-skala yang menentukan apa? Jarak terhadap titik pusatnya. Ini titik O katakan ini berjarak 1, jarak 1, sampai ini berjarak 2, berjarak 3 dari O ya, berjarak
4, sampai sini berjarak 5. Kemudian kita kasih angka-angka. Oh, ternyata ini satu kotak ini 10 ya, skalanya 10. Baik. Nah, kemudian untuk menentukan sebuah titik di samping jarak terhadap titik O. Nah, biasanya untuk mempermudah ini jarak dari titik O itu kan 10 katakan. Katakanlah 10. Jarak dari titik O itu 10. Apakah cuma sampai titiknya ada di sini? Tidak. Di sini pun juga demikian. Ya, terus ini juga letaknya jaraknya 10. Letak titik dengan jarak 10. Kemudian ini ya kan, ini jaraknya 20 terhadap titik O nih. Ya, kalau kita gambar, baik, kita gambar dulu. Ya, itu berjarak berapa? 10 terhadap titik O. Ini titik-titiknya ada di lingkaran ini. Kemudian berikutnya ini adalah kedudukan titik-titik dengan berjarak berapa? Berjarak 20. Kemudian ada lagi ini adalah titik-titik ya pada lingkaran ini berjarak berapa? 30 terhadap titik O ya, dan seterusnya ya, itu. Jadi kalau menentukan sebuah titik pada bidang kutub atau polar ini, kalau saja kita hanya mendapatkan keterangan jarak dari titik O saja, maka ya di sini kemungkinan ya di lingkaran-lingkaran ini, katakan jarak 10 ya di lingkaran dengan jari-jari 10. Kemudian berjarak 20 ya di sini panjang lingkaran ini. Ya tentu agak sulit ya menentukan kalau baru jaraknya terhadap sebuah titik O ya, pangkal atau pusat kutub atau pusat polar saja yang diketahui, maka ya sepanjang lingkaran-lingkaran ini. Nah, untuk mempermudah satu lagi syaratnya, yaitu di samping jarak terhadap titik O, sebuah titik itu atau kedudukan titik itu harus diketahui sudut yang dibentuk antara O ke sebuah titik itu dengan sumbu polar. Ya, misalnya nih, suatu titik punya sudut polarnya 30, kemudian jaraknya adalah 40. Nah, ini kita dapatkan sekarang? Jadi sudut polarnya 30, jaraknya berapa? 40. Nah, di sini titiknya kita dapatkan. Oke. Nah, sekarang mudah menentukan ya. Jadi unsur untuk menentukan menentukan letak atau posisi sebuah titik pada bidang polar, harus tahu sudut yang dibentuk dari garis O ke titik itu dengan sumbu polar. Berapa sudutnya yang dibentuk, kemudian berapa jarak titik itu terhadap titik O. Nah, baru ketahuan ya didapatkan sebuah titik, katakan di sini. Nah, A 40,30 harinya A itu berjarak 40 dan punya sudut polarnya, sudut yang dibentuk garis OA, garis penghubung titik O dengan A terhadap garis sumbu polar. Ya, ini. Oke, paham ya? Misalnya ini ada lagi. Nah, 135 sudut polarnya dan berjarak 5. Nah, itu ya berjarak 50 ya. Jadi OB berjarak berapa? 50 dengan sudut polarnya 135 derajat. Ya, didapatkan sebuah titik. Kalau tidak diketahui sudut pusatnya, sudut polarnya ini nggak diketahui, sudut kutubnya ya sepanjang sepanjang lingkaran ini nih, kemungkinan ada di situ. Kedudukan titik berjarak berapa? 50. Oke, dengan diketahui sudut polarnya, maka kita bisa menentukan dengan tepat posisi dari titik B. Baik, itu contoh ya. Oke, jadi kita tahu unsur-unsurnya apa saja tadi. Itu ada
sebuah titik. Ini titik polar, kemudian garis yang mendatar itu adalah sumbu polar, kemudian ada sudut polar, ya kan, atau sudut kutub, kemudian tahu jarak titik itu terhadap titik O ya. Oke. Ya, itu misalnya dimisalkan R. Ya. Baik, maka titik itu adalah dinyatakan dengan apa? Koordinat kutub atau koordinat polar menjadi apa? R, alfa. Ya, paham ya? Jarak titik O sampai titik P itu adalah R, kemudian sudut yang dibentuk OP dengan sumbu polar adalah alfa. Baik, itu adalah apa namanya, unsur-unsur pada koordinat polar. Baik, sekarang bagaimana kita mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, ini misalnya ada sumbu polar. Ya, dibagi ya. Nah, untuk menentukan jarak ya 5, 5, 10, 15, 20, 25, oke. Baik, sekarang berikutnya. Baik ya, kita coba. Ya, baik. Kita lanjut ya. Jadi itu apa, titik polarnya, sumbu polarnya dibagi atas skala-skala yang menentukan jarak titik O ke sebuah titik. Kemudian ya, ini kedudukan titik-titiknya yang berjarak berapa? 5, 10, 15, 20, dan 25. Oke. Kemudian kalau ini kita buat sebuah titik, katakan itu ada titik berapa? 17,13. Nah, gimana itu? Ini kan bidang polar, ya kan? Polar. Nah, tentu ini kita apa? Buat garis sumbu X, ya, berhimpitan dengan apa? Dengan sumbu polar, ya kan? Itu adalah sumbu X misalnya. Oke. Ya, itu ada titik apa lagi? Titik B. 25,135 ya. Nah, untuk menentukan sumbu koordinat kartesiusnya seperti ini. Jadi ditambah ya melalui titik polar, titik pusat O ini kita tarik garis mendatar sebagai sumbu X, garis vertikal sebagai sumbu Y. Ya, ini tegak lurus ya. Baik. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini ada titik P, ini titik apa? Titik yang ditulis dalam koordinat kartesius, ya kan? Ini koordinat kartesius. Sedangkan yang ini B ini adalah apa? Titik B ini dinyatakan dengan koordinat apa? Koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, tentu untuk menentukan dari polar ke kutub, dari kartesius ke kutub, ya, tentu kita harus lengkapi dulu nih apa namanya, absis dan ordinatnya ya. Misalnya titik P, berapa kira-kira itu? 17 ya, karena 15 itu di depannya. 17,13 misalnya. Nah, ini bisa dicari atau dinyatakan dengan koordinat kutub ini, P 17,13 ini. Sebaliknya, titik B 25,135 ini juga bisa dinyatakan dengan apa? Koordinat. Ini dari koordinat apa nih? Koordinat kutub ke koordinat kartesius. P koordinat kartesius ini bisa dinyatakan dengan koordinat kutub. Ya, jadi bisa bolak-balik ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, itu yang penting ya, bagaimana caranya. Masih ingat ya tadi? P, R, apa? Koordinat kutub. Kalau dalam koordinat kartesius adalah X, Y. P, X, Y.
Ya, coba sekarang kita akan coba menyatakan koordinat. Oh ya, ini ada permohonan para pengunjung sekalian yang kami hormati. Kami mohon kepada Anda semua untuk bersedia memberikan dukungan kepada Pak Jana, agar Pak Jana terus semangat, terus membuat bahan ajar yang bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk Anda pengunjung. Mohon untuk subscribe, like, dan share. Ya, ini permohonan yang lumrah dan biasa ya untuk konten YouTube. Baik, mohon kesediaannya. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut sekarang. Mengubah koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Tentu kita akan buat permisalan dulu. Ini ada sumbu kartesius. Nah, di dalam sumbu kartesius ini ada sebuah titik yang dinyatakan dengan koordinat apa? Kutub. Ini titik P, R, alfa. Ya, ini sudut alfanya, ya, sudut kutubnya. Ya, kalau ke bawah, ya kita lihat ini ke bawah apa? Absis. Kalau ke samping kiri adalah ordinat. Ya, oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada gambar apa setelah kita lengkapi? Ya, tadinya titik P, tarik garis OP, ya kan? Ini OP itu adalah sama dengan apa? R, kan gitu kan? OP sama dengan R. Nah, sekarang setelah kita memperhatikan dari titik P ditarik garis vertikal pada sumbu Y, memotong sumbu Y dapatkan apa? P aksen. Oke. Nah, sekarang ada segitiga apa? Siku-siku nih. O, P aksen. Siku-siku di P aksen. Jarak O, P aksen apa? Adalah absis, ya kan? Jarak P aksen adalah apa? Ordinat, ya kan? Nah, sekarang yang diketahui adalah PR, alfa. PR, alfa. Tadi R apa tadi ya? Belum kami ya, jarak OP ya. Jarak OP itu R, itu disebut sebagai apa? Radial. Baik. Nah, sekarang dengan menggunakan perbandingan trigonometri kita bisa menentukan apa? X dan Y. Baik. Sekarang pertama kita nyatakan apa? Oke, sudut POP aksen. POP aksen apa? Adalah alfa, ya kan? Maka X ini X. Itu adalah OP aksen adalah X. Itu sama dengan apa? R cos alfa. Masih ingat ya? Kemudian ya, ingat ya, cos adalah X per R ya. Cos alfa adalah sama dengan X per R. R-nya apa? Sisi miring, sedangkan X adalah apa? Sisi siku-siku kaki sudut. Baik, sekarang Y-nya. Y-nya adalah sama dengan R sin alfa. Masih ingat sin alfa adalah Y per R. Sisi siku-siku di depan sudut, ya kan, dibagi dengan sisi miring. Sisi miring itu sisi yang depan sudut siku-siku ini. Nah, dengan perkalian silang ya kan, ini misalnya X sama dengan apa? R cos alfa. Y sama dengan R sin alfa, ya kan? Jadi sekarang sudah kita dapatkan. Bila mana diketahui sebuah titik itu titik koordinat polar diketahui, maka kita bisa mencari koordinat apa? Kartesiusnya. Koordinat kartesiusnya apa? Yaitu adalah X, Y. X-nya apa? X-nya R cos alfa, Y-nya adalah R sin alfa. Oke, baik. Ya, itu ya. Paham ya? Baik, nah sekarang kita coba apa contoh. Nah, misalnya ada contoh nih. Titik A 10,135 derajat. Oke.
R-nya berapa? 10, sedangkan sudut polarnya adalah 135 derajat. Nah, kita menggunakan ini rumus apa? Ini X R cos alpha, Y R sin alpha. Oke, kita dapatkan sekarang. Nah, oke. Kembali mohon bantuan Bapak dan Ibu, para pengunjung sekalian, anak-anak sekalian dimanapun Anda sedang berada. Ya, kami tunggu beberapa saat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Subscribe, like, dan share-nya. Baik, sekarang langsung saja kita cari X sama dengan, yang pertama cari X dulu, 10 cos 135 derajat. Ya, 10 cos 135 derajat. 10 tadi apa? 10 adalah R. Ya, nah sekarang cos 135 derajat itu dapat kita nyatakan sebagai cos berapa? 180 kurangi 45 derajat. Ini ada di kuadran berapa? Kuadran kedua. Ya, oke. Nah, sama dengan apa? Cos 180 derajat kurangi 45 derajat sama dengan min cos 45. Ya, sehingga X sama dengan 10 kali min cos 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2, atau akar 2 dibagi 2. Jadi ini 10 kali minus akar 2 per 2. Oke. Hasilnya kalau disederhanakan minus atau negatif kok, minus ya, negatif 5 akar 2. Baik. Sekarang Y-nya atau ordinatnya. Ordinatnya apa? Y sama dengan R sin alfa. Berarti Y sama dengan 10 kali sin 135 derajat. Y sama dengan 10 kali sin 180 kurangi 45 derajat sama dengan 10 kali sin 45 derajat. Ya, jadi sin berapa? 180 kurangi 45 sama dengan sin 45 ya. Sin 45 tadi berapa? Akar 2 per 2. Jadi ini hasilnya adalah berapa? 5 akar 2. Kita dapatkan apa? Koordinatnya. Jadi A itu berkoordinat berapa? X-nya negatif 5 akar 2, Y-nya 5 akar 2. Baik, itu mengubah atau menyatakan koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Kalau dibalik sekarang, dari kartesius ke kutub. Ya, oke. Kita lanjut menyatakan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Ya, kita gambar dulu. Ini misalnya ini sumbu X, sumbu Y, pangkal koordinat O, sebuah titik X, Y. Ini kalau titik P tarik ke bawah, kita dapatkan apa? Ya, di situ siku-siku. Ini jarak titik P ke sumbu X adalah Y. Jarak titik P ke sumbu Y adalah X. Ya, ini bawah. Ini garis OP. Ya, garis OP itu apa? Jarak itu OP, jarak titik ke titik P di misalkan apa? R. Jadi sekarang yang kita cari apa? R dan sudut alfa. Ya, baik. Sekarang kita akan cari terlebih dahulu. Kalau diketahui X dan Y-nya, maka kita bisa nyari R-nya, ya kan? Ya kan? R itu sama dengan apa? Perhatikan ini segitiga ini ada segitiga apa? Siku-siku. Maka R-nya ini depan siku-siku berarti sisi miring ya, sama dengan apa? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Menggunakan apa? Dalil Pythagoras. Oke. Sehingga kita peroleh tan alfa. R-nya sudah ada ya, ketemu. R akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan tan alfa adalah Y per X. Nah, kalau tan alfa sudah dapatkan, maka alfanya sama dengan apa? Arcus tan alfa. Jadi
Arkes itu adalah mencari sudutnya kalau diketahui nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini kebetulan nilai trigonometrinya adalah diketahui tan, maka alfanya adalah apa? Arkes tan alfa. Baik, sekarang kita dapatkan bahwa titik P, X, Y ini adalah koordinat kartesius diubah menjadi koordinat kutub menjadi apa? Yaitu R, alfa, di mana R-nya adalah sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat, sedangkan alfanya adalah sama dengan apa? Arkes tan alfa. Oke, baik, kita ambil contoh sekarang. Ya, jadi kita mengubah apa? Koordinat kartesius ke koordinat polar, ya. Itu kita kalau diketahui koordinatnya, ya oke. Yang masih belum subscribe, mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, nyatakan koordinat P. Nah, P adalah titik. P adalah 3 akar 3, negatif 3. Jadi ini apa? Koordinat kartesius ya. Oke, X-nya 3 akar 3, sedangkan Y-nya adalah minus akar 3. Atau negatif akar 3 kok minus. Menjadi koordinat kutub. Ya, oke, pertama kita cari apa? Cari R-nya dulu. Berapa R-nya? Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, 3 akar 3 kuadrat tambah negatif 3 akar 2, pangkat 2, sorry. Sama dengan berapa kalau ini dikuadratkan? Akar 3 akar 3 jadi 9 akar 3. Ya, 3-nya dikuadratkan 9, akar 3 kuadrat 3 ya. Negatif 3 kuadrat 9. Jadi ketemunya berapa ini? 27 tambah 9 adalah 36, akar 36 adalah 6. Yang kedua kita mencari apa? Tan alfa sama dengan apa? Y per X. Y per X. Negatif akar 3 dibagi akar 3, 3 akar 3. Sederhanakan. Ya oke. Pahamkah Anda? Baik. Jadi dibagi berapa? Setelah dibagi, ini disederhanakan maksudnya. Bagi negatif 3, negatif 1, bagi negatif 3, berapa? 1. Jadi pembilangnya didapatkan negatif 1, akar 3. Ini hasilnya ya. Kemudian, untuk menyederhanakan dikalikan dengan apa ini? Akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu berapa? 1. Jadi nggak berubah ya nilainya ya? Enggak. Perkalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Pembilang dan pembilang menjadi hasilnya apa? Negatif akar 3, sedangkan penyebutnya adalah berapa? Adalah 3, karena akar 3 kali akar 3. Baik. Sekarang yang ketiga kita cari apa? Mencari arkes tan. Nah, kita cari dulu yang nilai tan positif. Tan alfa sama dengan akar 3 per 3, oke? Maka alfa sama dengan arkes dari tan akar 3 per 3. Sama dengan berapa nih? Akar 3 per 3 itu berapa? Adalah 30 derajat. Ya kan? Jadi kita ketahuan sekarang alfanya berapa? 30 derajat. Nah, sekarang kita tahu bahwa titik P akar 3 akar 3, negatif 3 itu ada di kuadran berapa? Yaitu adalah ada di kuadran keempat. Jadi di situ X-nya positif, Y-nya negatif di kuadran keempat itu. Ingat ya. Oke. Sehingga sudut 30 derajat itu sama dengan sudut berapa? Atau sudut yang dibentuk dari titik
P, OP, titik O, apa garis OP dengan sumbu X positif itu adalah berapa? Sama dengan berapa? 360 dikurangi 30. Jadi sama dengan berapa? Sudut 330 derajat. Jadi koordinat apa? Kutubnya adalah berapa? R-nya 6, sudutnya 330 derajat. Ya, sekarang setelah kita dapatkan koordinat kutubnya, sekarang kita coba gambar. Ya, kita coba gambar supaya lebih jelas lagi. Pertama kita buat sumbu X, ini sumbu Y, ini titik O. Kemudian kita tahu ya, ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, posisi titiknya itu di sini. Ya, ini adalah absisnya 3/3, kemudian koordinatnya adalah negatif 3. Ya, kalau kita tulis ini koordinat kartesiusnya. Ya, ini koordinat kartesiusnya adalah P 3/3, negatif 3. Ini komanya kurang ya. Nah, sekarang kalau kita gambar dengan koordinat polar atau koordinat kutub, berarti kita harus mengukur apa atau menuliskan apa? Ini apa? OP itu adalah R ya, R-nya ini OP. Kemudian dari sumbu X positif ini berlawanan arah putar jarum jam, kita ukur apa namanya? Kita ukur sudutnya. Nah, itu adalah sudut dari koordinat kutub. Jadi pertama adalah OP. OP itu berapa? Tadi sudah kita dapatkan ya kan? Kemudian kita ukur ini. Ini kalau satu putaran penuh adalah 360. Tapi tadi kita dapatkan apa? Kita dapatkan posisi ini sama dengan apa? Sama dengan 360 dikurangi 30. Jadi ini sudutnya adalah berapa? 330 derajat. Ya, baik. Kita lengkapi. Itu jadi R-nya 6, kemudian ini sudutnya. Kalau ini kan 30 derajat. Nah, kalau dari sumbu X muter sampai ke garis OP adalah 330 derajat. Sehingga titik P dengan absis 3/3 negatif, koma negatif 3 ini memiliki koordinat kutub apa? R adalah 6,330 derajat. Ya, oke, sudah semakin jelas ya. Baik. Baik. Ini soal latihan. Kemudian berikutnya ya, ini soal latihan yang perlu Anda coba ya. Yang pertama adalah apa? Mengubah koordinat apa ini? Koordinat kutub ya. Koordinat kutub ini diubah menjadi koordinat kartesius perintahnya. Kemudian yang kedua, mengubah koordinat kutub menjadi koordinat koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Contohnya sudah ada, silakan untuk dicoba. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Pertemuan berikutnya adalah grafik fungsi trigonometri. Terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Anda pasti bisa. Sampai jumpa.